Dan boleh dicek, boleh aparat penegak hukum cek. Saya tidak pernah main-main tentang RKB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak. Bahlil tegaskan kebijakan batubara berbasis kepentingan nasional. Saya juga tak bisa digertak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan pasar maupun kepentingan kelompok tertentu dalam menentukan kebijakan produksi batu bara nasional. Ia menekankan, setiap keputusan harus didasarkan pada kepentingan nasional serta perhitungan ekonomi yang matang. Dalam keterangannya, Bahlil menjelaskan bahwa dinamika harga batu bara global kerap memunculkan dorongan dari berbagai pihak agar produksi ditingkatkan ketika harga sedang tinggi. Namun, menurut dia, langkah tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang negara. Menteri terdahulu memutuskan RKB itu 3 tahun. Kita buka aja lah. Kita jangan saling tipu dalam ruangan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Supply and demand tidak bisa dijaga. Harga batubara jatuh. Total batubara diperdagangkan dunia itu 1,3 miliar ton per tahun. Indonesia menyuplai pada tahun 2025 sebesar 530 sampai 540 juta ton. Dan disitulah kemudian positioning negara kita menjual komoditas kita dengan harga murah. Karena pasti kan orang akan lihat harga antara supply banyak, yang minta sedikit pasti menurun. Kemudian atas dasar persetujuan DPR juga Komisi 12, kita setuju untuk merevisi. Kita bikin adalah untuk per tahun dengan menjaga keseimbangan supply and demand. Tujuannya adalah sebenarnya harganya banyak, produksinya banyak, harganya bagus. Itu ideal banget. Karena kita butuh itu, kita butuh devisa, kita butuh pendapatan negara. Nah, begitu kita sebelum terjadi geopolitik, kita mulai atur RKB, harga udah mulai naik. Ini realistis aja. Dan boleh dicek, boleh aparat penegak hukum cek. Saya tidak pernah main-main tentang RKB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak. Ini saya sampaikan. Tetapi untuk kebaikan negara, saya buka kok. Ketika harga tinggi, semua minta produksi dinaikkan. Tapi kalau produksi berlebihan, harga bisa jatuh dan pada akhirnya merugikan negara, ujar Bahlil. Ia menegaskan, pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan penataan rencana kerja dan anggaran biaya, RKAP, secara terukur. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus memastikan stabilitas harga komoditas batu bara di pasar global. Menurut Bahlil, pengelolaan produksi yang terkendali juga menjadi bagian dari strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan demikian, fluktuasi harga yang ekstrim dapat diminimalkan, dan kontribusi terhadap devisa negara tetap terjaga. Dalam pernyataan yang menjadi sorotan publik, Bahlil menegaskan sikap tegasnya terhadap berbagai tekanan yang muncul dalam pengambilan kebijakan. Saya juga nggak bisa digertak-gertak, tegasnya. Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Bahlil menambahkan, sektor energi, khususnya batubara, merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang harus dikelola secara hati-hati, tidak hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk keberlanjutan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem industri batubara yang sehat, stabil, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi negara serta masyarakat luas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.